Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala masih dalam pembahasan kesimpulan bahwa seluruh akidah yang kita pelajari semuanya masuk di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan, "Wah, nggak bisa dikumpulkan di situ," tinggalkan perdebatan tersebut. Jadi kalau digambarkan seorang ahli dan orang yang nggak ahli itu beda. Bedanya ahli itu apa? Bisa bongkar, bisa masang. Kalau nggak ahli, nggak nerima pasang, nerimanya bongkar. Lainnya apa? Bongkar pasang. Oh iya, komputer bongkar pasang berarti ahli gitu loh. Kalau saya kasih komputer bongkar bisa, masang nggak bisa. Tinggal. Jadi dari awal la ilaha illallah itu kita bongkar. Jadi 50 akidah
Kita kaji satu persatu, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, satu persatu kita kaji. Selesai kita kaji, paham tiap satu-satunya, udah, kemudian kita kumpulkan lagi jadi satu, masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, semakin kamu sering bisa bongkar, bisa masang, bongkar, jadilah kamu ahli la ilaha illallah. Jadilah kamu ahli tauhid namanya. Karena ukurannya dinilai dari bisa mengerti satu persatunya isi di dalam dua kalimat syahadat. Sama kayak kamu dikasih radio, kamu bongkar nih, kamu mau ngajarin orang, maka akan kamu pisahkan satu-satu. Ini namanya dioda, ini IC, ini namanya kapasitor, ini tuning, ini dibongkar kan satu persatu. Kalau dibongkar semua, dikenali semua, terus pasang lagi, dirakit gitu loh, sampai jadilah radio kembali. Itu namanya ahli bongkar pasang gitu. Jadi yang udah kita kaji 50 akidah itu masuk semuanya ke dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin kita bahas yang pertama, masuknya, terkumpulnya sesuatu di dalam kalimat la ilaha illallah. Berapa? 11 sifat yang wajib. Kalau yang wajibnya 11, berarti mustahilnya juga 11. Maka yang kita kaji kan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Kalau wajibnya kita bagi 2, berarti mustahil bagi 2. Wajibnya 11 sifat masuk ke dalam la ilaha illallah. Dari mana masuknya? Dari kalimat Tuhan, dari kalimat uluhiyah, dari kalimat ilaha, tidak ada Tuhan. Dari kalimat Tuhanlah kita mau memasukkan tersebut. Kenapa? Karena Tuhan itu diberikan penjelasan adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu makna Tuhan. Dari makna itu berarti kita ambil 2 definisi Tuhan, diberikan 2 definisi. Yang pertama, zat yang tidak butuh segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh Dia. Lah, zat yang tidak butuh segala sesuatu itu lazimnya apa? Lazimnya pasti pada dirinya ada 11 sifat. Dengan ada 11 sifat ini, pasti zat itu enggak butuh segala sesuatu gitu. Setelah masuk yang wajib 11, masuk yang mustahil 11. Ditambah lagi yang jaiz 1. Karena jaiz ini juga menunjukkan Tuhan tidak butuh kepada makhluknya. Makanya perbuatan bagi Allah di dalam menciptakan segala sesuatu hukumnya jaiz. Boleh saja Allah bikin, boleh saja Allah gak bikin. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau butuh kepada makhluknya, maka pasti Dia menciptakan makhluknya. Karena Dia nggak butuh, maka bebas. Mau menciptakan boleh, tidak menciptakan juga boleh. Jadi hukumnya Allah menciptakan langit bumi adalah jaiz. Tandanya lazimnya perkara ini dengan berarti Allah tidak butuh kepada yang lain.
Yang lain termasuk kepada makhluknya. 11 tambah 11 berapa? 22. 22 tambah 1 23. Masuk ke dalam makna istighna atau maha kaya Allah secara mutlak. Maha kaya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Jadi maha kaya itu maknanya tidak butuh, ghaniyu'an gitu. Kalau ghani doang itu ya memiliki sesuatu. Kalau ghaniyu'an maka berarti dia tidak butuh pada sesuatu. Ghaniyu istighna an kulli ma siwah. Berarti Allah itu ghani an kulli ma siwah, enggak butuh pada segala sesuatu selainnya Allah. Apa saja selainnya Allah? Enggak butuh pencipta, enggak butuh tempat, enggak butuh yang menyempurnakan, dan enggak butuh pada makhluknya. Allah enggak butuh pula pada pertolongan yang lain. Ini menunjukkan dia maha kaya secara mutlak. Terus setelah 23 ini kita kumpulkan masuk ke dalam definisi yang pertama, terus lanjut pada definisi yang kedua, yaitu makna iftikor, yaitu butuhnya segala sesuatu yang lain kepada Allah. Butuhnya makhluk kepada Allah, maka lazim dengan takrif ini pada Allah wajib ada 9 sifat. Kan kalau udah dibagi 11 sisanya berapa? 9. Jumlahnya 20. Apa aja yang 9 itu? Yang pertama wajib Allah esa. Terus Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Terus qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9 nih. 9 ini menunjukkan Allah dibutuhkan. 9 ini menunjukkan segala sesuatu pasti butuh hanya kepada Allah. Apa yang menunjukkannya? Yang menunjukkannya segalanya itu butuh kepada Allah, karena pada Allah ada sifat kudrat. Ini lazimnya nih, karena pada dirinya ada sifat kudrat, sifat kuasa, sifat mampu, berarti dia bisa menciptakan sesuatu, maka segala makhluk butuh kepada dia, karena hanya dia yang bisa menciptakan. Langit, bumi, manusia, malaikat, jin, dan seluruh isinya makhluk semua butuh kepada yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. Ini lazim nih. Kalau bisa menciptakan, maka menciptakan itu pasti berkaitan dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Coba ente ngelihat yang gampang aja lah. Ada orang mau bikin rumah. Ente kalau lihat di jalan nih, lihat di jalan, tiba-tiba lihat bangunan keren banget, maka yang kamu pikirkan mesti yang bikin pinter, yang bikin pinter. Terus yang bikin pasti hidup, masa orang mati yang bikin? Terus yang bikin punya kehendak. Terus yang bikin pasti punya kemampuan. Itu mau bikin rumah aja harus ada ini. Dia punya kemampuan, dia punya kehendak, dia punya ilmu,
dan dia pasti hidup. Ini lazimnya seseorang yang bisa mengerjakan sesuatu. Nah, Allah mengerjakan seluruhnya nih, langit, bumi, mengatur keberadaannya, munculnya sesuatu, tiadanya sesuatu, pergerakannya, diamnya, manfaat, maldorot, semua yang ngatur adalah Allah. Maka pasti dia bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau sudah ada sifat 4 ini, pasti pula dia qadiran, muridan, aliman, hayyan. Ini pasti. Jadi 8 ini menunjukkan dia maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Terus ditambah lagi Esa, yang punya kemampuan menciptakan itu hanya dia satu-satunya, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain gimana? Kalau ada yang lain gimana? Bisa saja butuhnya sesuatu ya terbagi 2 gitu loh. Nggak semuanya pada dia. Umpamanya yang bikin alam ini kok 3, berarti butuhnya nanti 3. Yang satu bikin siang, umpamanya yang satu bikin malam, yang satu bikin apa lagi? Pagi atau sore gitu. Berarti nanti yang makhluk yang di malam hari butuhnya sama yang bikin malam. Makhluk yang di siang hari butuhnya sama siang. Kalau yang bikin ada lebih dari 1. Tapi kalau yang bikin lebih dari 1 gimana? Ya nggak mungkin alam ini terjadi gitu loh. Andai yang bikin langit bumi itu nggak 1, maka langit bumi ini nggak akan pernah muncul. Di Quran Allah katakan, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andai di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka akan hancurlah muka bumi ini. Kalau ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kalau ada 2 Tuhan, kemungkinannya bisa berantem, bisa kerja sama. Sip. Hah? Ada bisnya 1 nih, supirnya 2. Gimana? Nyerepin paling. Lu nyerepin ya, ini gua dulu yang nyetir dari sini sampai ke Semarang. Habis Semarang gantian ente. Berarti ketika yang satu kerja, yang satu nganggur. Ada Tuhan nganggur? Hah? Kalau kerjanya sip-sipan tuh. Kalau kerjanya bareng, umpamanya satu bikin urusan langit, satu bikin urusan bumi. Yang dibikin di langit dikuasai Tuhan yang langit, yang dibikin di bumi dikuasai Tuhan bumi. Seperti pemahamannya orang-orang di luar agama Islam. Ada dewa yang menguasai air, ada dewa yang menguasain api, ada dewa yang menguasain bumi, ada dewa yang menguasain langit, ada. Kalau memang begitu, berarti kekuasaannya terbatas. Gimana Tuhan yang super power kok kekuasaannya terbatas? Powerful, dia punya kekuasaan penuh, kok bisa kekuasaannya dibagi-bagi? Terbatas. Oh, saya ngurusin ini aja dah, berarti yang lain gak diurusin. Berarti dia bukan powerful, dia gak bersifat kudrat,
dia nggak bersifat mampu secara mutlak. Jadi nggak mungkin nih kalau Tuhan itu ada dua, yang dua itu kerjasama atau bagi tugas atau sipan, nggak mungkin nih. Atau kerjanya bareng deh, satu barang dibikin dua, bisa nggak? Hah? Satu barang tapi yang bikin dua, mungkin nggak? Kerjasama gitu, nggak mungkin. Contohnya apa? Satu pena itu kalau kamu pakai akan mengeluarkan satu coretan. Coba kamu pakai dua pena, biar keluarnya satu coretan, bisa nggak? Ambil dua pena, ditempelin bareng, bikin huruf A. Ada berapa A-nya? Dua. Nggak mungkin dua pena bisa bikin satu, nggak bisa. Pasti jadinya akan dua makhluk. Tapi nyatanya alam ini semuanya satu. Kamu satu, saya satu, matahari satu, bulan satu. Nah kalau jadinya satu berarti yang bikin pasti satu. Itu. Kalau yang bikin dua gimana? Kalau yang bikin dua hasilnya pasti dua. Masa hasilnya satu gimana? Yang bikin dua nih, ya hasilnya dua. Kalau dua Maha Pencipta kok bisa bikin satu, maka mustahil. Alamnya nggak mau wujud. Dua ayam mengeluarkan satu telur, bisa nggak? Ngeden bareng namanya. Ada dua ayam nih, betina semua nih, ngeden bareng ngeluarin satu telur. Itu gimana keluarnya? Setengah-setengah gitu. Ada dua emak mengeluarkan satu bayi, bisa? Nggak bisa. Kalau ada satu bayi pasti keluar dari satu emak. Kalau ada satu telur pasti keluar dari satu ayam. Nah kalau satu ayam itu jangankan satu telur, 1000 telur juga bisa gitu loh. Tapi satu ayam. Kalau dua ayam bikin satu telur aja nggak bisa gitu loh. Nggak akan hasil. Maka mustahil kalau Tuhan itu dua. Maka seluruhnya pasti butuhnya hanya kepada zat yang Lah kalau Tuhan itu kok bermusuhan gimana? Ya berantem. Ada supir mobilnya satu, supirnya dua, terus duanya berebut. Mobilnya kemana jalannya kira-kira? Satu pengen lurus, satu pengen belok. Jadinya gimana? Bisa kemana-mana mobilnya gitu. Makanya Allah katakan kalau di jagat ini ada dua Tuhan mesti hancur, gitu loh. Kenapa? Ketika keduanya kemampuannya kemauannya berbeda. Satu pengen bikin siang, satu pengen bikin, jadinya apa? Hancur dunia ini. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan atau penguasa langit bumi ini ada 2, 3 atau lebih. Andai kok penguasa alam ini 2 tapi bagi tugas, berarti kekuasaannya hanya separuh. Masa Tuhan menguasainya cuman separuh? Itu Tuhan beneran apa Tuhan-Tuhanan gitu. Kalau kekuasaannya separuh sama kayak ente dong. Makhluk kan begitu, satu bisa ini, yang satu bisa ini, yang satu bisa ini. Nggak ada makhluk saya bisa semuanya, nggak ada. Nah kalau Tuhan kok juga begitu, berarti sama kayak makhluk dong, gimana? Makanya selain kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan, 8.
ditambah lagi sifat wahdaniyah. Penciptanya harus satu. Ketika penciptanya satu, berarti semuanya hanya butuh kepada Dia. Maka jadilah makna iftikar kullu syai' ilaihi. Butuhlah segala sesuatu kepada Dia. Gitu loh. Maka masuklah 9 sifat kepada takrif yang kedua. Kalau wajibnya ada 9, berarti mustahilnya juga ada 9. 9 tambah 9 berapa? 18. 18 tambah 23 berapa? 41. Pas berarti itu. Yang wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Jumlahnya 41. 41 kita bagi 2, masuk dalam maknanya istighna. 23 masuk dalam maknanya iftikar. 18. Ini pembagian yang ringkas, pembagian yang mudah namanya. Maka ketika kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika nyebut tidak ada Tuhan, masuklah pikiran kamu, oh Dia adalah zat yang segalanya butuh sama Dia, dan Dia tidak butuh pada yang lainnya, dan zat yang begitu hanya ada Allah. Jadi siap nyebut ngomong kalimat Allah, nyebut kalimat Tuhan, langsung ingat ini nih, oh Dia adalah zat yang gak butuh segalanya, dan segalanya butuh sama Dia. Ketika tafakur lagi, kenapa Dia nggak butuh segalanya? Oh, karena Dia wujud, wajibul qidam, masuk langsung teringat. Apa yang kita kaji selama ini mudah diingat ketika sudah dikumpulkan kembali dalam kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kamu nggak bisa mengumpulkan ini untuk mengingat sifat-sifat Allah, ya repot. Nah, sifatnya banyak, gimana cara ngingetnya? Maka ulama memberikan kita kemudahan. Mereka mengumpulkan semua kalimat ini masuk dalam maknanya satu kata. Coba ya? Semua ini 41 itu masuk dalam satu kata. Apa? Kalimat Tuhan, kata Tuhan, atau ilahi, atau uluhiyah. Maka kalau kamu sudah paham Tuhan itu maknanya adalah zat yang gak butuh segalanya, segalanya butuh pada Dia, kemudian kita masukkan ke dalam kalimat tauhid. Jadinya makna gimana? Tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan Dia, itu hanya Allah. Ini takrif dari orang-orang mutakallim, takrif dari orang-orang mutakallimun, orang-orang yang ahli di dalam ilmu tauhid, dalam usulul aqidah. Kalau takrifnya orang-orang ahli syariah, takrif secara agama, ditakrif apa sih Tuhan itu? Zat yang berhak untuk disembah. Jika masih pakai takrif ini masih belum jelas lah, yang berhak disembah yang kayak apa, gitu loh, masih nanya lagi. Oh, yang berhak disembah yang nggak butuh pada yang lain, dan yang lain butuh pada Dia. Karena kalau pakainya takrif yang berhak disembah, takrif ini nggak bisa memasukkan seluruh akidah, gitu loh. Takrif ini nggak bisa mewakili seluruh akidah untuk masuk ke dalamnya. Maka ulama memilihkan takrif yang lain agar semua akidah ini bisa masuk dalam satu kalimat, hingga kamu mudah untuk mengingatnya.
hingga tiap kalimat itu dibaca muncullah di hati kamu langsung pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung nggak? Sampai sini paham? Nyambung? Nyambung apa bingung? Insya Allah ya. Jadi selesai kita membahas 41 akidah yang isinya ada wajib, mustahil, jaiz. Yang 41 ini masuk di dalam kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus ditambah lagi yang kedua kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka kalimat Muhammadur Rasulullah itu juga memasukkan seluruh akidah. Kan yang kita kaji berapa? 50. Kalau sudah masuk 41 dalam la ilaha illallah, sisanya berapa? 9. Maka 9 itu berarti masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Cara masukinya gimana? Dari kalimat Rasul. Muhammad Rasulullah. Apa sih Rasul itu? Oh, Rasul itu lazim, wajib bagi seseorang yang disebut Rasul itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Terus mustahil, kedzib, khianat, kitman, baladah. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Mustahilnya kedzib, khianat, kitman, baladah. 8. Tambah lagi yang jaiz 1 apa? Bersifat manusia. Jumlahnya ada 9. Maka 9 itu masuk di dalam pengertian Rasul. Maka kalau kamu sudah bisa memasukkan makna Rasul ketika nyebut Muhammadur Rasulullah, maka teringatlah 9 sifat ini bagi para Rasul. Ya, nggak mungkin dia akan disebut Rasul kalau nggak bersifat 9 ini. Jadi masuk akidah yang 9 ke dalam maknanya Rasulullah. Kalau sudah kamu paham yang 9 ini, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, masuk dalam maknanya Rasul, berarti lengkaplah semua akidah yang 50 masuk dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seorang mukallaf wajib mengetahui 50 ini. Seorang mukallaf wajib bisa memasukkan 50 akidah ini ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa berarti syahadatnya ikut-ikutan, syahadatnya taklid, syahadatnya hanya bebek kata orang, syahadatnya hanya ambruk-ambruk pisang, syahadatnya Islamnya hanya untung-untungan. Nah, hukumnya bagaimana orang yang demikian? Ulama berbeda pendapat. Yang jelas imannya diperselisihkan antara sah atau tidaknya, gitu loh. Nah, ulama sepakat semua, orang yang ngerti ini sepakat ulama imannya sah dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena keimanannya
berdiri dengan ilmunya sendiri. Imannya berdiri dengan ma'rifat, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat tiap-tiap orang Islam diperintah untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau nggak sampai ngerti ini, berarti nggak sampai pada pengertian ma'rifat. Ketika dia nggak ma'rifat, maka ulama berbeda pendapat tentang sahnya keimanannya. Ada yang ngomong sah tapi dosa. Minim-minimnya itu sah tapi dosa. Ada yang kata lagi enggak sah, berarti imannya diperselisihkan. Nah, seorang yang imannya diperselisihkan, maka ya enggak ada jaminan akan keselamatannya. Maka yang paling enak jangan cari sesuatu yang khilaf, gitu loh. Cari sesuatu yang enggak khilaf, yang ulama semua sepakat bahwa yang ngerjain itu dihukumi sah. Kayak sholat, satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut. Yang ngomong kunut sunnah berarti boleh ditinggal. Sunnahnya sunnah apa? Ab'ad. Kalau yang ngomong sunnahnya hayat, boleh nggak diganti, gitu loh. Lah, yang ngomong sunnahnya sunnah hayat, berarti kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Ada yang ngomong, oh kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, yang enak bagaimana? Yang milih yang hayat, gitu loh. Anda yang benar, yang milih yang abad. Anda yang hayat yang benar, oh boleh ditinggalkan, tetap kamu dapat pahala, gitu loh. Anda yang hayat yang benar, yang ninggalin rugi, kan begitu mestinya. Jadi milih yang pinter kalau milih apa-apa itu. Sama dengan juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi jangan milih yang itu dikhilafkan oleh ulama, milih yang ulama bersepakat. Jangan sampai nanti rugi. Kayak orang-orang Syiah mengatakan sholat Jumat hukumnya sunnah. Kita ngomong hukumnya apa? Wajib. Lah kalau dia ngomong hukumnya sunnah tapi nggak ngerjain, berarti kan boleh ngerjain, boleh enggak. Lah kita hukumnya apa? Wajib, berarti pasti ngerjain. Andai yang bener dia, kita untung, selalu ngerjain. Lah kalau yang bener kita, nah dia yang rugi, gitu loh maksudnya. Jadi milih sesuatu itu yang untung terus. Kayak ini, ngaji tauhid itu ada yang ngomong ya boleh ngaji boleh enggak. Lah Anda yang bener yang boleh ngaji boleh enggak, terus kita kok ngaji, kita untung, sudah ngaji. Anda yang bener yang ngomong wajib ngaji, terus dia enggak ngaji, kan rugi dia, gitu loh. Jadi biar iman kamu enggak dikhilafkan, pondasi iman kamu harus pakai makrifat, kenal kepada Allah. Lah batasannya apa? Batasannya ngerti 50 akidah ini. Nah, untuk jadi ahlinya gimana? Untuk jadi ahlinya kamu bisa bongkar dan kamu bisa memasangnya kembali. Bisa tahu perinciannya wujud. Buktinya apa? Allah wajib wujud. Kidam, buktinya apa? Allah wajib kidam. Bako, buktinya apa? Allah wajib bako. Sampai mutakalimah ngerti jelas, baru 50 ini masuk kembali dalam 2 kalimat syahadat. Terus kalimat Muhammadur Rasulullah, kata Kiai Soleh, itu juga memasukkan pula dalam kalimat itu apa? Perkara-perkara yang lainnya. Jadi yang 4 tadi, 4 tambah 4 tambah 1, masih ada tambahannya nih. Kalau di dalam apa kitab ini, apa tambahannya?
Yang pertama tentang wajibnya sholat 5 waktu. Terus wajibnya zakat, rukun Islam masuk semua nih. Wajibnya puasa, wajibnya haji dan umroh. Ditambah lagi wajib iman kepada para nabi yang jumlahnya ada 124.000. Ditambah lagi iman kepada rasul yang jumlahnya ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Ditambah lagi iman kepada para malaikat. Ditambah lagi iman kepada kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 104 kitab yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf, lembaran-lembaran. Ditambah lagi iman kepada hari akhir yang dimulai dari tiupan sangkakala sampai nanti masuknya surga. Ditambah lagi adanya ba'd, yaitu hari di mana Allah membangkitkan dan menghidupkan kembali seluruh makhluknya dengan ajza'ul khalq, dengan bagian-bagian dari anggota tubuh, dan awaridil khalq, sifat-sifat makhluk kembali ada setelah tadinya tiada. Di hari kiamat itu percaya dari mulai adanya tiupan sangkakala, dan percaya bahwa semua makhluk yang sudah mati tubuhnya akan dibangkitkan kembali dan sifat-sifatnya akan dimunculkan kembali. Yang tadinya nggak ada dimunculkan kembali oleh Allah menjadi ada. Berarti jumlahnya ada 10. Ini tambahan yang masuk dalam maknanya Muhammadur Rasulullah, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Maka 10 tadi kalau ditambah yang 50 jumlahnya ada 60. Maka kata Muhammadur Rasulullah mencakup keimanan pada segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Masuk semua tuh. Seperti juga kondisi dan fitnah di alam kubur. Masuk tuh iman kepada perkara yang gaib. Pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur sebanyak 3 kali. Ada juga yang mengatakan 7 kali. Ada lagi bagi orang mukmin dan 40 kali bagi orang kafir. Maka sebagian ulama mengatakan seorang mukmin wajib mengetahui 2 kalimat syahadat, sebab jika tidak mengerti makna dan maksud kalimat syahadat tidak akan memberi manfaat bagi orang yang mengucapkannya. Yang ngomong itu nggak dapat faedah. Jadi ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi nggak mengantarkan dia kemana-mana gitu loh. Andai dia mau masuk Islam, keislamannya hanya dihitung di dunia tapi nggak sampai ke akhirat. Ini pendapatnya sebagian ulama. Maka rugi bagi orang yang bersyahadat tapi nggak ngerti maknanya 2 kalimat syahadat. Nah terus bagi orang yang mau berzikir nih, lebih utama mana? Berzikir dengan afdhalu dzikri la ilaha illallah, atau berzikir dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan sering kamu dengarkan ya, kiai-kiai itu afdhalu dzikri la ilaha illallah, badak gedek, ada begitu. Atau ada ngomong apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada yang digabung sekalian afdhalu dzikri
Fa'lam annahu, campur-campur sekalian dah, la ilaha illallah. Berarti ini ada yang ngaji, ada yang nggak ngaji gitu maksudnya. Digabung jadi satu gitu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Lebih utama mana? Pakai fa'lam annahu atau pakai afdhalul dzikri? Maka kata ulama, biar bacaannya tetap dapat pahala walaupun nggak ngaji, walaupun kamu nggak ngaji, biar dihitung ada pahalanya, maka bacaannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena fa'lam annahu la ilaha illallah itu ayat Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran walaupun nggak ngerti maknanya tetap diberi pahala, gitu loh. Beda sama zikir nih. Kalau zikir nggak ngerti maknanya nggak dikasih pahala. Tapi kalau baca Al-Quran, walaupun kamu nggak ngerti artinya, nggak ngerti maknanya, asal kamu baca tajwidnya benar, tetap mendapatkan pahala. Jadi orang yang zikirnya la ilaha illallah tapi nggak ngerti makna ini, kata ulama, pilih dengan awal fa'lam annahu la ilaha illallah. Seakan-akan kamu sedang mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran, gitu loh. Kalau ngulang ayat Quran ya nggak perlu paham maknanya, gitu. Karena yang mau diulang adalah ayat Al-Quran. Lah bagi orang yang mengerti maknanya, maka orang itu lebih afdol dengan afdolu dzikri la ilaha illallah. Karena kalau la ilaha illallah mau dimaknai dengan zikir, maka yang mendikirkannya harus ngerti maknanya. Kalau orang zikir nggak ngerti maknanya, dapatnya apa? Ngiler, dapatnya ngeces, dapatnya capek, dapatnya belajar zikir, tapi nggak diberi kebaikan di dalam zikirnya. Kenapa? Karena aslinya zikir itu kan memperbanyak mengucapkannya dan mengingatnya, gitu loh. Nah kalau kamu nggak pernah ingat apa-apa, berarti nggak dihitung zikir, gitu maksudnya. Zikir itu bacanya diulang-ulang dan mengingat apa yang dibaca. Nah kalau kamu nggak ingat apa-apa gimana? Ya nggak dihitung baca apa-apa. Jadi kalau kamu kok sudah ngaji ini, paham isinya, paham dalamnya la ilaha illallah, maka yang terbaik kamu awali dengan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nah kalau kamu kok tahu yang ngaji setengah enggak, ya fa'lam afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu. Jadi yang enggak ngaji ya apa? Dia dapat mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an. Yang ngaji ya dia ingat-ingat maknanya la ilaha illallah, gitu loh. Nah kalau yang baca ayat Quran bolak-balik tapi nggak inget nggak apa-apa. Lah kok nggak inget Bib? Iya kan dia lagi inget berkat. Kapan berkatnya keluarnya? Yang penting kalimatnya diucapin berulang-ulang. Ingetannya nggak nginget maknanya, ngingetnya berkat. Nah kalau yang afdhalul dzikri, yang diingat nggak nginget berkat, yang diingat maknanya la ilaha illallah, ya. Jadi lebih baiknya yang mana? Tinggal bagaimana keadaannya. Maka ini makna lain lagi nih yang kita nggak cocok nih. Jadi orang yang biasa itu disunahkan apa? Bacanya dipanjangkan.
sunnah membacanya dipanjangkan la ilaha illallah. Berapa panjangnya? Panjangnya 6 harokat. Kalau boleh ketuk la ilaha illallah, gitu loh. Sambil di dalam kalimat la itu kamu ingat pada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang mendekati ajal, tidak memanjangkan kalimat alifnya, gitu loh maksudnya. Jangan keselak mati langsung, nanti kan repot dia. Udah pendek-pendek aja, nggak usah panjang. Begitupun bagi orang yang baru masuk Islam. Ketika mau kamu tuntun masuk Islam, nggak usah panjang, nggak usah la ilaha illallah, selesai gitu. Biar cepat masuk Islam. Belum masuk Islam mati duluan kan repot, mati kan repot, berarti belum masuk Islam, baru la doang. Maka bagi orang yang dua ini jangan dipanjangkan. Nah bagi yang lain yang masih sehat, masih normal, dipanjangkan lebih utama gitu. Walaupun lebih dari 7 alif, maka sebaiknya sikap tenang dan penuh ta'zim saat membaca lafzul jalalah. Ini yang benar begini. Jangan sampai kamu ikut paham, oh kalau orang yang mau mati nuntunnya jangan la ilaha. Nanti kalau ngomong la ilaha mati, berarti matinya kafir. Kenapa? Kan tidak ada Tuhan. Harusnya gimana? Lengkap dong, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah kalau dia nggak sempet, baru sampai la ilaha mati, ya nanti matinya kafir. Jadi kamu nuntunnya cukup Allah, Allah, Allah gitu. Ini makna yang kita kaji nggak begitu. Kalau mau nuntun, la-nya jangan panjang, tetap la ilaha illallah. Lah kalau la ilaha mati gimana? Nggak apa-apa. Oh la ilaha mati kok nggak boleh, gimana sih? Kalau kamu ngomong la ilaha itu kafir, illallah mukmin, berarti kamu tiap hari kafir mukmin. Asal ngomong la ilaha, kamu kafir berarti. Illallah mukmin. Ngomong la ilaha lagi kafir. Illallah mukmin. Apa begitu hukumnya? Kan nggak begitu. Berarti ngomong la ilaha itu tetap jadi orang mukmin. Kenapa? Karena ketika kamu ngomong la ilaha itu lagi mengingat hak-haknya Allah yang 50 tadi, gitu loh. Yang 50 tadi kamu ingat, yang begitu itu illallah, hanya ada pada Allah. Nanti kita akan bahas nih, la itu harusnya nggak berfungsi, gitu loh. La itu nanti mendudukinya apa? Seperti kalimat inna, nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi nggak difungsikan dengan makna yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu asalnya dari sebuah pertanyaan. Apakah ada Tuhan selain Allah? Gitu. Nabi ditanya nih, Tuhan itu siapa? Allah. Apa ada yang lainnya? Nggak ada yang lainnya. Gitu asalnya begitu. Jadi la-nya itu bukan berfungsi untuk meniadakan Tuhannya Allah, bukan. Untuk meniadakan kemungkinan, gitu loh, adanya Tuhan yang lain. Karena kalau la itu difungsikan meniadakan, yang mau ditiadakan siapa? Oh nggak ada Tuhan lain kok ditiadakan. Nggak ada Tuhan. Memang nggak ada. Berarti aslinya nggak berfungsi dong la itu. Meniadakan siapa? Wong memang nggak ada yang lain, gitu loh. Kecuali begini, nggak ada wanita yang kusukai kecuali kamu. Nah betul tuh. Karena ada wanita yang lain, gitu. Berarti la-nya berfungsi. Ya, gombal loh, malah begitu. Nggak ada anak yang kusayangi kecuali ente. Karena ada anak yang
Lah itu lahnya berfungsi. Tapi kalau tidak ada Tuhan, insya Allah lahnya nggak berfungsi. Lah meniadakan siapa? Oh nggak ada yang lainnya kok ditiadakan. Gitu loh. Jadi kalau mau difungsikan ditiadakan, yang mau ditiadakan siapa? Kemungkinan adanya Tuhan. Itu kemungkinan doang, bukan nyata adanya Tuhan terus kita tiadakan. Jadi bukan la ilaha kafir. Lah kafirnya kenapa? Meniadakan Tuhan. Tuhan mana? Oh nggak ada yang lain kok kafir. Gitu loh. Jadi ngomong la ilaha itu nggak kafir. Karena memang nggak akan ada Tuhan yang lain. Justru ngomong la ilaha itu sedang mengingat 50 akidah yang ada dalam maknanya ketuhanan. Yang 50 akidah ini hanya ada pada Allah gitu. Nyambung ya. Ini kita akan bahas makna ini dalam kajian nahwunya nanti insyaallah yang akan datang. I'rabnya gimana sih gitu loh. I'rabnya la ilaha illallah gimana kita akan kaji nanti setelah yang akan datang ini insya Allah. Jadi ini kesimpulan 50 akidah semuanya masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambah lagi rukun iman, rukun Islam, jadinya ada 60. Mudah-mudahan ini tertancap dalam hati kita, dalam sanubari kita. Allah kuatkan iman kita, Allah kokohkan hati kita, dan kita bawa ini dalam kehidupan kita sampai hari kematian kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna على لظى أشرابنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة عوراتي وآمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان سائر الهلال وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه بعد تأسيس صحبي في البدء وتناهي. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.